من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah. Ayo tidak bosan kita saling menasehati untuk menapaki jalan-jalan kebenaran, yaitu jalan-jalan Islam. Itulah Shiratal Mustaqim, jalan yang mungkin tidak mudah ditempuh karena memang jalan-jalan ke surga itu bukan jalan yang nyaman. Kita juga saling menasihati untuk bersabar di atas kebenaran itu. Jika dua perkara ini kita lakukan, kita berharap kita terhindar dari status al-khusrin yang memang disebutkan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Allah kecualikan illal ladzina amanu wa amilu sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yang saling menasehati di atas kebenaran dan saling menasehati di atas kesabaran. Nah, kita berharap bahwa kehadiran kita di sore hari ini pun wujud kita menghindarkan diri dari status al-khusrin tadi. Baik kaum muslimin, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang sikoh di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, bila pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang adab menjenguk orang sakit, hari ini kita bicara adab lagi, yaitu adab dalam menyambut tamu. Nanti insya Allah kita sambung adab bertamunya seperti apa. Nah ini kita coba tengok jane dadi tuan rumah yang baik niku sing kados pundi sih gitu. Sok kerawan tamu? Sok kerawan tamu? Rumah yang diberkahi itu rumah yang sering kedatangan tamu. Terus nek kerawan tamu niku ampun gresula. Tamu baik sebel gitu. Boten sang gresula, justru itu tanda rumah yang diakrabi. Ya, kalau diakrabi banyak orang itu menunjukkan rumah kita berkah. Ampun ngantos umai diwedeni wong. Ada rumah sing diwedeni wong pager halamane bae memperan ana 3 meter gitu kan. Nang kono ana penjagane sing sok hub. Apa penjagane? Orang mau bertamu takut jadinya gitu kan. Takut nanti terkena tadi disalak oleh binatang gitu. Alhamdulillah seorang muslim yang enggak seperti itu. Kita berharap bahwa rumah kita adalah rumah yang diakrabi orang. Nah, terus mestinya seperti apa sih seorang muslim ketika kehadiran tamu gitu. Nah, disinilah kita akan membahasnya ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita tengok adabnya, nah ternyata memuliakan tamu itu termasuk dari tuntutan iman. Apa? Jadi orang beriman itu memuliakan tamunya.
Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendika, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Sinten tiange kok beriman dumateng Allah lan dinten akhir, fal yukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya. Niki dawuh perintah. Hadis ini isinya perintah. Sinten tiange sapa wonge kok ngaku beriman dumateng Allah lan dinten akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Gelem memuliakan tamunya. Fal yukrim dhaifahu. Hadis ini sahih, dipun riwayatkan dening Imam Bukhari. Nek tak walik, berarti nek enten tiyang kok mboten memuliakan tamunya, seakan-akan pripun? Seakan-akan pripun? Tidak beriman. Tuh, kan berat nih, konsekuensinya berat. Bahwa ternyata orang kok nyepelek ke tamu, tidak mau memuliakannya. Ini seakan-akan bahwa orang ini tidak beriman atau setidaknya tidak sempurna keimanannya. Satu pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, ternyata Islam niku ngregani sing jenenge tamu itu dihargai. Dua, Islam itu sangat memperhatikan ben tiyang Islam niku sami rukun, sami bersaudara, terjalin ukhuwah, persaudaraan erat, sehingga kemudian dianjurkan tamu itu dimuliakan. Tiga, dan ternyata itu menjadi ukuran bagus tidaknya, sempurnanya keimanan seseorang diukur dari gelem napa mboten mulyakaken tamune. Masya Allah, indah sekali sebenarnya ajaran Islam niku indah gitu kan. Sampai urusan tamu saja ini diukur menjadi ukuran beriman kepada Allah atau tidak. Makanya seorang muslim mestinya dia adalah orang yang baik, tidak hanya dalam urusan ibadahnya kepada Allah, ning yo juga kaitannya dengan interaksinya kepada sesama manusia, termasuk dalam urusan ini jadi tuan rumah ini. Nah, untuk itulah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, yuk kita tengok jane adabe tata sopane dadi tuan rumah si kepripun. Syukur pun biasa kula panjenengan amalaken, berarti sudah paham. Wis kayane nek wis 20 tahun ya nampani tamu kayane ya wis ping bola-bali. Baik tamu yang diundang maupun yang tidak diundang. Tamu yang diundang napa? Ya nek jenengan duwe gawe gitu kan. Nek jenengan duwe gawe berarti jenengan kan statusnya tuan rumah gitu kan. Dan nek tamu yang tidak diundang ya wong dapat kunjung. Bukan, dapat kunjungan dari orang kan ini bukan diundang, ampun maling bukan. Itu kan jadi orang yang datang dengan sendirinya itu namanya tamu yang tidak diundang gitu. Nah sing diundang ya berarti anu jenengan ulem-ulem gitu. Nah, baik Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Lah pripun jane adabe dados tiyang ingkang beriman di dalam menyambut tamu itu mestinya bagaimana? Satu ini yuk. Niat yang benar dalam menjamu tamu. Nah, ini penting ini supaya jadi bernilai ibadah. Makanya seorang muslim niku kados niku jamu tamu itu bukan hanya sekedar urusan kepengen aweh suguhan niku mboten. Ini urusan golek ganjaran. Jadi menyambut tamu tujuannya apa? Nyari pahala, nyari kemuliaan di sisi Allah. Itu orang beriman. Dan niat yang benar dalam menjamu tamu niku nopo? Maksudnya ia memuliakan tamunya dalam rangka mengharap pahala Allah Ta'ala saja, bukan oncor-oncoran. Kayak wong duwe gawe anu suguhane kayak gini, dong esuk anggen duwe gawe tok luwih main maning gitu kan. Isin aku ketua RT, Bu RT mosok anggone duwe gawe gur lawe gur ayam tok gitu kan, wis kudu ana daging menjangan gitu kan, apa daging kancil gitu dan seterusnya itu. Jadi luruskan niat, kita itu menjamu tamu, membuat hidangan yang enak dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Golek ganjaran, mados ridhonipun Allah, nyari balasan pahala di sisi Allah. Ini niat yang benar. Bukan oncor-oncoran, bukan saing-saingan gitu kan. Ini kalau misalnya bikin acara walimah dan seterusnya niatnya benar.
Jenengan kok kemudian menghabiskan biaya banyak, niate nggo mulyakaken tamune men ganjarane semakin banyak supaya pahalanya semakin banyak. Dan Allah tidak akan menerima kecuali ketika apa yang kita lakukan adalah ikhlas. Ikhlas niku tegese napa? Ikhlas niku tegese napa? Mboten ngarep-arep balesane menungsa. Nyuwun ngapunten. Wis ngundang-undang wong, panganane enak-enak, sing kondangan setitik. Ngapunten lho. Kepripun. Tombok. Kados niku. Lah wong wis dinihati walimah niku nggih berarti dinihati memang memberi makanan yang enak kepada banyak orang. Aja terus etung-etungan loh, rugi gitu kan. Loh ini berarti niatnya keliru. Kalau niatnya itu benar menjamu tamu, maka tidak ada istilah rugi. Sebab sing dipados ganjaranipun Allah. Tadi niat yang benar seperti itu. Hari ini kadang kan orang mungkin ngundang tamu dan seterusnya, ternyata niatnya beda. Sehingga kemudian ketika apa yang didapat tidak sesuai yang diharapkan, yang muncul kekecewaan. Nah kecewa wis ujungnya sedih, berduka cita dan seterusnya, menyesal. Nah luruskan niat, insya Allah nanti akan menjadi sebab kebahagiaan bagi kita. Ini yang pertama. Jadi napa? Adab menjamu tamu yang pertama apa? Luruskan niat yang benar dalam menjamu tamu. Nggih menika napa? Mados ganjaran, pahala di sisi Allah Ta'ala saja. Ini satu. Dua, menerima tamu dengan senyum dan ramah. Iki adab. Baik yang tadi ya diundang maupun yang tidak diundang. Senyum, ini sedekah, bagi seorang muslim itu sedekah. Lagi-lagi akan bernilai pahala. Sekedar gerakaken lambe, nyuwun ngapunten nggih. Sekedar menggerakkan bibir saja itu ternyata punya nilai pahala di sisi Allah. Tabassumuka biwajhi ahika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu bagimu itu bernilai sedekah. Merenges terus gitu kan. Sedekah. Ya senyum memang seperti itu. Sekalipun kadang mungkin tamu tidak diundang, kan kadang tamu yang memang tidak kita harapkan. Ada enggak tamu yang tidak kita harapkan, ada enggak? Anu wis sapal nggih bocah ki angger ki wong mengene ki genah ki, paling arep utang. Dadine begitu weruh nang duduk-duduk nang arep omah bae rasane kepripun? Rasane kepripun? Yo gawe lawange dikunci bae. Kayak wong mengene lha paling yen arep nembung utang gitu kan seperti itu. Ini enggak, mestinya seorang muslim gimana? Sekalipun kita itu bertemu dengan atau didatengin tamu yang sebenarnya sangat tidak kita harapkan, wajah harus tetap tersenyum. Abot apa mboten? Wah, abot. Nah kanu jujuki sesuatu sih senyumnya jangan nganti ambabu banget gitu kan seperti itu. Ning jenanu ngerti ki wong maring eneh ki jenanu jen paling ngangluh, siji ngangluh, loro nembung utang. Dadakan ya wis arep senyum wae rasane lambene kepripun? Abot banget iku gur sekedar menggerakkan bibir ke kiri 1 cm ke kanan 1 cm wae rasane kepripun? Abote pol. Tapi kita dituntut itu senyum. Menampakkan kegembiraan dengan kedatangannya. Alah Rika mengeneh maning. Aduh jen matur nuwun banget. Padahal jane nang jero ati jenanu sebel banget saben dina mengeneh saben dina. Ki wong maning gitu kan dan seterusnya. Tapi nampakkan kegembiraan, dengan kedatangannya itu kita menampakkan kegembiraan. Ini bukan basa-basi ya. Itu tadi contoh saja, contohnya seperti itu. Tapi mestinya ya sungguh-sungguh bahwa kita itu senyumnya adalah tulus, menampakkan kegembiraan dengan kedatangannya. Jadi tamu nanti juga senang. Berarti senang nih didatangi saya. Gitu. Syukur kalau dalam tradisi Arab ya ada ucapan selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan gitu dan seterusnya. Monggo sugeng rawuh, pinara, monggo dan seterusnya dengan bahasa yang santun, sambut tamu seperti itu.
Jajal nek jenengan bertamu sing duwe omah jepatur bae. Coba saya tanya. Kepripun? Rasanya kepripun? Jan jepatur bae gitu loh. Lho kisi kepriwe wong jare ngundang kon teka, bareng teka meremut bae. Jebul ya wis duwe gaweane kan wis 7 dina kan wis kesel banget gitu kan. Nganti arep senyum wis ora bisa gitu. Iki tanggung jawab duwe gawe niku kados niku, tanggung jawab niku harus siap kesel. Termasuk dalam memuliakan tamu gitu loh. Ora enteng gitu kan, mboten enteng sing jenenge menyambut tamu itu enggak mudah. Ini yang kedua, menerima tamu dengan senyum dan ramah, dan ternyata di dalam Islam senyum saja bernilai napa? Sedekah. Coba nek sedinten tamune niku 100 saben datang senyum, datang senyum, datang senyum. Sedinten ganjarannya pinten? Walah, Masya Allah gitu. Ini yang kedua. 3, baik tamu diundang maupun tak diundang, tempatkan tamu di tempat yang layak. Ini namanya ikramud dhaifahu tadi, memuliakan tamunya, tempatkan di tempat yang senyaman mungkin, seenak mungkin. Ya. Tempatkan tamu di tempat yang nyaman dan bersih yang menunjukkan penghargaan terhadap si tamu. Misalnya ruang tamu kon dilalah sepating berak-rak dan seterusnya, jenengan berusaha merapikannya. Itu menunjukkan pemuliaan kepada tamu. Tapi ketika dibiarkan wis jan kotor banget, pating berak-rak ning ketinggalan jenengan tenang saja. Kayaknya aku ora diregani ya. Panggonan kayak gitu wong tuan rumah ya anteng-anteng wae, tenang-tenang saja dan seterusnya. Tunjukkan jenengan sibuk bahwa jenengan berusaha untuk merapikannya sebagai bentuk penghargaan kepada si tamu. Saged dipahami? Atus niku. Bukan ditempatkan di tempat yang berantakan atau membiarkan tamu di tempat yang tidak nyaman. Coba ada tamu, jenengan tenang saja, tamunya itu di depan pintu gerbang. Jan ora dikon mlebu, ora kon ngiyup, padahal jenengan wagi grimis. Yang jenengan nang jero pintu gerbang, tamune ya dijor di luar pintu gerbang, ngobrol bae ora keperluannya apa dan seterusnya. Itu hanya sekedar antar tadi dileti dengan apa? Pintu gerbang. Ini namanya tidak memuliakan tamu. Muliakan, suruh masuk. Jenengan punya ruangan terbagus, masukkan tamu di ruangan yang terbagus itu, yang terbagus, yang ternyaman, yang paling bersih. Itu raja beda-bedake. Angger ketone kok tampange rewat-rewat, yu rika kanamburi bae nanggon pawon yu. Anu nganggone kepripun? Jarite mblek kutuk, kelambine ora rapi. Ken lenggahe teng pundi? Nanggon pawon. Angger sing tampilane keren, kepripun? Monggo pinara lenggah wonten sofa gitu kan. Kalau yang keren-keren kayak gitu. Tapi jenengan beda-beda kayak jebul yang tampilannya biasa suruh di belakang. Ini bukan termasuk karakter yang baik. Tempatkan di mana? Tempat yang nyaman. Tempat yang paling nyaman di rumah yang kita miliki. Seperti itu. Jan kon mlebu ngomah ora apa maning disuguh gitu loh. Ini 3. Yang keempat, yuk belajar dari Nabi Ibrahim di dalam menyambut tamu. Masya Allah. Jadi orang pertama yang menyambut atau memuliakan tamu itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita coba belajar dari beliau. Seperti apa sih sikapnya di dalam menyambut tamu? Ini ada di dalam surat Ad-Dariyat ayat 24-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadisun dha'ifi Ibrahim al-mukramin iddahalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faraha ila ahlihi faja'a biijlin samin faqarabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Masya Allah, ini adab luar biasa ini. Sudahkah sampai kepada kalian wahai Muhammad hadisu cerita tentang do'ifi Ibrahim, tamunya Ibrahim al-mukramin,
tamu yang tidak, atau maaf, yang dimuliakan. Kenapa? Karena tamunya Nabi Ibrahim itu ternyata malaikat. Cuman menyamar atau menampakkan diri sebagai manusia. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah kedatangan kerawan tamu, tamunya niku jane asline malaikat. Cuma dalam wujud manusia. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau itu malaikat, sehingga kemudian disopani sebagaimana manusia itu tadi. Itu kan. Makanya di sini diceritakan di dalam surat Ad-Dariyat ayat 24. Iddahalu alaihi faqalu salaman. Nah, ketika dia itu masuk ke tempatnya, lalu tamu itu mengucapkan salaman. Keselamatan untukmu. Ini. Dijawab oleh Ibrahim, salamun qaumun munkarun. Keselamatan juga wahai orang-orang yang tidak aku kenal. Jadi tamunya itu tidak dikenali, tapi juga tetap dimuliakan oleh Ibrahim. Menariknya di situ, kalau dalam bahasa Arab ini ada kata salaman, itu artinya ucapan selamat biasa, tapi dijawab dengan salamun, itu menunjukkan penghormatan lebih. Kalau syariat kita dengan kalimat apa? Assalamualaikum. Tamu mengucap seperti itu, kita jawab setidaknya dengan jawaban yang sama. Waalaikumsalam. Syukur lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Nabi Ibrahim gitu. Kalau tamunya mengucap assalamualaikum warahmatullah, kita jawabannya gimana? Setidaknya sama. Waalaikumsalam warahmatullah, syukur lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim seperti itu. Sekalipun tamunya tidak dikenal. Begitu sudah masuk. Tadi kan kalimatnya iddahalu alaihi, ketika itu masuk ke dalamnya. Nabi Ibrahim itu faroho ila ahlihi. Faroho itu geprek ning ora keton ribut. Susah enggak? Geprek ning ora keton sibuk. Geprek ngertos geprek? Kepripun? Geprek sih kepripun? Jadi dia itu perlahan-lahan itu kemudian ila ahlihi, menuju keluarganya, maksudnya kepada istrinya, sepertinya ngode sesuatu untuk menyuguhkan sesuatu. Geprek ning ora keton sibuk banget. Jadi tamunya itu tenang, orang merasa pakai wah kita digawe ya sama tuan rumah. Enggak, kenapa? Ini si tuan rumah itu pinter. Seret masuk ke belakang, ya kelihatan tenang-tenang saja. Faja'a bi ijlin samin. Tiba-tiba sudah keluar sambil membawa daging anak sapi yang dipanggang. Masya Allah. Bisa berpikirnya ngone nyembelih kepriwe, ngone masak kepriwe, hanya dalam waktu sekejap langsung disuguhin apa? Daging anak sapi yang dibakar. Kita kadang unik, ketone sibuk banget, klontang klanteng, metune sega. Ngertos sega? Ngertos sega? Bukan sega sega, bukan. Merek air minum mineral itu loh, sing gelasan plastik. Padahal kerumune klontang klanteng. Kene tamune wis ayem, kayane teh apa kopi kados niku kan. Metune napa metune? Sega. Nek ora sega ya 555. Saya heran itu. Kayaknya tradisi memuliakan tamu itu sudah nggak musim kayaknya. Kalau zaman dulu kan sing jenenge bertamu siap wetenge napa? Siap warteng pundi-pundi nyuguhe niku luar biasa. Hari ini serba praktis. Malah kadang tamune kon pesen snack dewek gitu kan. Wis jenengan pesen snack dewek bae maring Grab gitu kan, seperti itu. Disuguhin apa? Sega. Ya Allah. Kita belajar nih dari Nabi Ibrahim. Dia itu faroho ila ahlihi, bergegas menuju kepada keluarganya. Faja'a bi'ijlin samin. Tahu-tahu itu sudah membawa daging anak sapi yang sudah dibakar. Masya Allah. Ini memuliakan tamu seperti itu.
Besok-besok nek kula tak mertamu ngene jenengan kados niku nggih ngerti-ngerti wis dinyembelihna wis ora usah sapi, wis wedhus wae. Wedhus. Wong ayam wae maneman itu. Dan kemudian disebutkan faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun, langsung didekatkan kepada tamunya. Jadi nyuguh itu nyuguh temenanan. Di sini itu ada pelajaran yang bisa kita petik. Faqarrabahu ilaihim, maka makanan itu didekatkan kepada tamunya. Qala, sambil mengucapkan ala ta'kulun, bukan sekedar monggo didahar, bukan, tapi saya sangat senang nek jenengan kersa dahar. Kalau sekarang kita kadang itu ngapunten, kadang basa-basi, monggo dipun kedapi, tapi jane ya nugur basa-basi. Wong plese wae ora dibuka, bahkan jane mungkin plese delim. Sehingga tamune arep buka ki kangelan kan, saking isine tamune kan dadine ora sida mboten sios mendet gitu kan. Wong plese kepripun? Dibuka ki angel. Sudah toplesnya hoak lagi gitu kan. Gambare kongguan isine kerupuk. Gitu kan hoak gitu kan, tamune padahal wis udah jenenge kepengin banget, kangen banget karo biskuit kongguan gitu kan, kemudian buka kan semangat banget iki wis arep ndahar biskuit, jebul rengginang gitu dan seterusnya. Jadi bukan basa-basi, ini menunjukkan faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Makanan itu didekatkan kepada tamunya sambil mengucapkan itu tadi, saya sangat berharap Anda itu berkenan memakannya. Jadi saya itu akan sangat berbahagia nek jenengan niku kersa ndahar. Bukan bahasa basi, monggo dipun dahar, monggo dipun cicipi. Jebul plese anu egen disolasi. Gitu kan. Ngene bukak beno angele pol dan seterusnya. Bahkan bisa jadi sih itu hidangannya juga sekedar hiasan gitu kan. Bukan benar-benar itu memang menghidangkan, enggak. Memang ples yang setiap hari itu magrok di atas meja, ya wis ngantek pirang dina ya ora tau diganti gitu loh. Ini ya belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 24 sampai 27 ini. Pelajaran yang bisa kita petik apa ini? Satu, menurut Imam Ahmad itu berdasarkan surat Ad-Dzariyat ayat 24-27, menjamu tamu itu hukumnya wajib. Wajib itu. Ini menurut Imam Ahmad, menjamu tamu itu hukumnya wajib. Dua, pelajaran yang kita petik tadi, faroho ila ahlihi, itu menunjukkan dia Ibrahim diam-diam menuju keluarganya untuk membuatkan hidangan. Maksudnya kepripun? Sebenarnya kalau bisa tuan rumah itu jangan nampak sibuk sehingga membuat tamu jadi pekewuh. Tapi tersedia hidangan. Jenengan kan ora sibuk ya ora sibuk temenan gitu kan. Itu dintenteni ya dadine wis ora metu apa-apa gitu kan. Ora usah anu dadi gawe wis jenengan kene bae. Ya jenengan ya tenang saja gitu kan. Sehingga kemudian adanya di atas meja adanya apa tadi? Adanya apa tadi? Sega. Air minum dalam kemasan gitu. Kalau bisa dimuliakan gitu kan. Kadang itu saya sama istri itu bilang itu kalau hari raya aja tinggal wekna sirup lah, kesannya nyepelekna banget, nek kudu nyilirna sirup tok itu kayaknya nyepelekna. Nah, bisa itu yuk ngene gawe weduang dadak ngangsu disit, nimbane sing madan rekasa, kemudian ngenteni umebe disilir, dikudeke saja harus penuh dengan cinta. Waduh jan. Mantep napa mboten? Sing disuguhi itu nikmat banget itu kan. Ketone sih secangkir teh gitu kan. Tapi ngene gawe kepripun? Ngene gawe kepripun? Penuh dengan cinta, bukan dengan penuh dengan cemberut gitu. Wis ngudek karo mrengut dan seterusnya itu. Masyaallah. Tadi kemudian pelajaran yang bisa kita petik, beliau suguhkan hidangan terbaik. Nah ini yang menarik. Kenapa beliau kok yang dihidangkan itu bi'ijlin samin, yaitu daging anak sapi yang sudah dibakar, itu yang terbaik yang dimiliki oleh beliau. Hidangan yang terbaik.
lagi anu langka anu nggo awake dhewek bae Bu, kowe engko nggo tamu kowe sing kira-kira awake dhewek wis ora doyan gitu. Sing disuguhna sing jenengan wae wis ora kersa ndahar gitu kan. Hidangkan yang terbaik yang kita miliki, bukan berarti kemudian harus mengada-ada, bukan, tapi hidangkan yang terbaik yang kita miliki, tidak perlu menawarkan. Enggak perlu menawarkan, sudah suguh. Nah, itu kan kadang etok-etok tawa, jenengan ngersa ngunjuk napa? Kopi, teh, napa toya putih. Mesti tamune jawabnya napa? Toya putih. Kenapa? Karena enggak enak. Sudah jenengan kok duwe minuman terbaik apa? Suguhkan. Ora usah ditawarke. Jenengan ngersa badhe ndahar napa ngunjuk napa? Jenengan kagungan napa? Suguhkan. Makanya tadi ala takulun, saya itu senang sekali kalau anda itu berkenan untuk memakan hidangan kami. Jadi betul-betul bukan basa-basi. Makanya bahkan dianjurkan, disuguhkan dan dipersilahkan makan tanpa basa-basi. Ini pelajaran yang bisa kita petik di dalam surat Ad-Dariyat ayat 24-27. Gampang? Gampang? Kok jadi tuan rumah ternyata abot ya gitu ya, Masya Allah. Indah kalau kita katakan itu sebenarnya syariat Islam itu indah gitu kan. Gitu. Kadang kita itu sudah siapnya itu sudah kepriwe carane men ora rekasa memuliakan tamu, yaitu tadi sudah siap dengan semuanya serba instan gitu kan. Teh yo teh instan, teh gelas, air putih gitu dan seterusnya. Karo duse maning dijunjung karo duse digeletakna nang dhuwur meja. Monggo mendet ki Mbak gitu kan. Kurang bagus. Yang bagus gimana tadi? Nimbane nganggo ngerek gitu kan. Terus kok terus dimasak itu dengan penuh dengan perhatian. Ngone nyilir bae nganggo krucuk karo ndonga bismillah, ngudeke penuh dengan cinta. Larang banget ya kayaknya ya, secangkir tehnya itu jadi mahal banget itu. Masya Allah. Ini yang keempat nih. Yang kelima, bukan berarti kita harus berlebihan di dalam menjamu tamu. Jangan berlebihan. Tuan rumah tidak perlu memberatkan diri di luar kemampuannya. Kenapa Nabi Ibrahim kok menghidangkan kepada tamunya itu tadi? Daging anak sapi yang dibakar, karena beliau memilikinya. Itu hidangan terbaik yang beliau miliki. Bukan berarti kemudian wana tamu dua tak paling marang pasar Banjar tuku daging dan seterusnya. Yo tamune pun kondur kan, seperti itu kan. Makanya teng dalem kagungane nopo yang terbaik hidangkan. Enggak perlu memberatkan, suguhkan sesuatu sesuai kemampuan dengan memuliakan mereka. Coba kita gabungkan dua perkara tadi, sesuai kemampuan tapi memuliakan tamu. Coba kita gabungkan dua perkara itu tadi. Jadi yang namanya memuliakan tamu itu bukan berarti harus memberatkan di luar kemampuan kita, direwangi utang-utang supaya bisa nyuguh tamunya dengan hidangan yang lezat enak. Enggak perlu seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Nah, syukur yang keenam. Ada hak tamu nih, ada hak tamu. Seperti apa? Nanti kita coba tengok. Nabi SAW itu ngendika mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Sinten tiange beriman dumateng Allah lan dinten akhir, muliakanlah tamunya. Kemudian disebutkan, "Jaizatuhu yaumun wa lailatun." Jaizahnya itu adalah sehari semalam, wa diyafahu salah satu ayam. Sedangkan diyafahnya itu adalah 3 hari. Jadi ada hak tamu nih, ada hak tamu. Sebenarnya begini, di dalam Islam kita kedatangan tamu yang bukan tadi tamu undangan karena misalnya duwe gawe dan seterusnya. Ini tamu, kita kedatangan tamu, siapapun dia. Dia itu berhak nginep di rumah kita 3 hari. Berapa? 3 hari. Jadi kalau ada tamu datang itu jangan langsung
jenengan tindak teng mriki kersanipun menapa? Jangan dulu ditanya, muliakan dulu. Urung apa-apa wis ditakoni rika mengene anu arepan apa ya gitu kan. Nanti. Kuwi jenenge gawe kesusu, muliakan dulu tamu. Monggo pinarak kula jenengan dingaren tindak mriki keroyo-royo monggo pinarak. Nah langsung ke belakang jenengan duwe gule, suguhkan gule, duwe mungkin nopo niku daharan nopo suguhkan hidangkan kepadanya. Wis dahar, wis enak, wis tenang dan seterusnya. Lah biar tamunya bercerita sendiri. Nembe datang rika mengene anu apa? Kesannya kepripun? Men segera menyelesaikan keperluannya lalu disuruh pulang. Gitu kan. Ternyata ini siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir faryukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya, jaizatuhu yaumun walailatun. Jaizah. Ini jaizah. Jaizah itu para ulama niku ngendikaken jaizah itu apa sih? Jaizah itu hidangan istimewa. Jadi tamu itu berhak diberi hidangan istimewa sehari semalam. Karena tadi jatahnya berapa hari? 3 hari. 3 hari. Sehari semalam dikasih hidangan istimewa. Yang andai jenengan itu biasanya mungkin cukup dahar biasa kesehariannya mungkin gur tempe goreng karo sambal gosrek, karena kehadiran tamu tambahi gawe sop kabupaten ya jangan bening. Ini aja bening temenan gitu kan. Jebur ya kur kiwoter tok gitu kan. Ki apa jangan bening apa? Kiwoter. Bening banget nggih. Muliakan tamunya. Itu namanya apa? Jaizah. Jaizah itu hidangan spesial sehari semalam. Lah kemudian genepi 3 harinya, hari kedua, hari ketiga namanya diyafah. Sehari semalam namanya apa? Jaizah. Hari-hari berikutnya, hari kedua, hari ketiga namanya apa? Diyafah. Diyafah itu hidangan biasa. Jenengan biasa ngoblok-oblok napa? Jangan lumbu ya hidangkan kepada tamunya, jangan lumbu. Biasa ngoseng kangkung, yang ngoseng kangkung hidangkan kepada tamunya. Tapi hari pertama kita dianjurkan ngasih jaizah. Jaizah itu sedikit spesial. Orang tahu goreng dok yang goreng nandok, orang tahu goreng ayam yang goreng na ayam. Ini namanya jaizah. Tapi hari kedua, hari ketiga ya sudah, jenengan biasa kesehariannya dahar nopo itu yang dihidangkan. Kalau lebih dari 3 hari kok tamu kok masih, maka fama ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Nek wau niku hukume niku wajib hak tamu, setelah 3 hari berarti dihitung niku sedekahe jenengan. Silahkan mau ngasih makanan apa kepada tamunya. Jadi hak tamu berapa? 3 hari. Misalnya dengan duit dulur Kang Jakarta, ya datang langsung ditekoni keperluannya nopo, sudah hidangkan, muliakan gitu kan. Sehari dikasih hidangan spesial, hari kedua, hari ketiga ya hidangan biasa. Itu namanya diyafahu, salah satu ayam. Fama ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Apa yang lebih dari 3 hari dihitung shadaqah bagi tuan rumah. Nah, tapi bagi si tamu ini ada peringatan dari Nabi, wala yahilu lahu ayaswiya indahu hatta yuhrijahu. Tidak halal bagi seorang tamu bertenang-tenang di rumah orang sementara tuan rumahnya sampai mengusirnya. Nah ini satu sisi tuan rumah diperintahkan memuliakan tamunya, di sisi lain sing dadi tamu yamadan pengertian. Nek kinten-kinten tuan rumahnya kok tidak berkenan, yang jenengan jangan berlama-lama bertamu di situ. Jadi seorang muslim niku semuanya itu sebenarnya berusaha gawe kepenak dulure. Bisa dipahami nggih?
Bukannya kemudian saling merepotkan satu sama lain, bukan. Seorang muslim dituntut untuk memudahkan saudaranya, baik yang jadi tamu yang memudahkan tuan rumah yang memuliakan tamunya. Indah sekali Islam itu. Terkait dengan hadis ini, Al-Hatobi berkata tadi, apabila ada tamu berkunjung hendaknya ia menjamunya, hendaknya ia memberi jamuan istimewa sehari semalam, dan hari kedua dan ketiga hendaknya ia menghidangkan apa yang ada. Bila telah berlalu 3 hari maka ia telah menunaikan haknya, maka selebihnya dihitung sodakoh. Itu hak tamu di dalam Islam. Bisa dipahami? Sangat dipahami? Nah, ada di antara ulama yang mengatakan jaizah itu hidangan ketika di rumah, diyafah itu oleh-oleh. Ada yang berpendapat gitu. Jadi yang namanya tuan rumah ini dianjurkan memberi hidangan kepada tamunya, kondur diparingi oleh-oleh. Mantap. Gitu ya? Oleh-oleh. Bahkan ada yang mengatakan, tamu kok ngalem-malem nopo sing enten teng griyane jenengan, kasihkan. Jenengan kok dialem jenengan kordene apik teman, kordene copot weken. Lah iki tamune jebul kabeh-kabeh dialem lho, iki panganane enak-enak teman ya. Wis bekto kondur. Terus diwadahi plastik terus kemudian suruh jadi oleh-oleh. Gitu. Barang metu ya weruh pote main kembang ulah aglone maneh apik temen wis monggo diasta mawon kali pote. Bangkrut itu. Tapi tadi ya segolongan ulama berpendapat jaizah itu hidangan yang dikonsumsi di situ, diyafah itu oleh-oleh. Jadi dianjurkan seorang muslim seperti itu. Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian itu mencintai. Biasanya kan seperti itu. Tamunya datang membawa ya jinjingan kan, biasanya seperti itu. Dan nanti tuan rumah ya seperti itu. Wah, kiko teka kok nggawa melon 5 kilo. Bali tak kon nyunggi beras. Dawai beras sekandi 50 kilo, klenger ora ta yang gawa malah. Seorang muslim kayak gitu, balas-membalas kebaikan gitu kan, datang membawa sesuatu, pulang ya tidak boleh sekedar melenggang. Ini tuan rumah yang bagus. Memuliakan tamu seperti itu. Ya kecuali memang nggak ada sesuatu kan, pengoran duwe opo-opo sing oleh-oleh ya gimana lagi, wong memang tidak ada gitu kan. Tapi tadi kok setidaknya sing disuguhke komboten kersa didahar, bungkus bawakan pulang. Ini kemuliaan. Abot napa mboten nggih? Nyuwun ngapunten. Abot napa mboten? Jadi tuan rumah berat enggak? Enggak lah. Sekali lagi kan tidak harus memberatkan. Ini cuma tadi saya contoh-contoh aja. Intinya apa? Tidak memberatkan. Ya sudah, jenengan kagungannya nopo tapi tunjukkan bahwa jenengan itu memuliakan tamunya. Muliakan tamunya. 7. Syukur jenengan itu melayani sendiri tamunya. Gawe wedang jenengan damel wedang ki ambak. Nyuguhke unjukan jenengan nyuguhke unjukan ki ambak. Ini lebih berkesan bagi si tamu daripada jenengan perintah kepada pembantu, "Yu, kayak tolong tinggawekna wedang yu." Gitu kan. Lebih mulia gimana? Dilayani sendiri oleh tamunya. Apa? Oleh tuan rumahnya. Kayak Nabi Ibrahim seperti itu. Langsung ke belakang, ngongkon istrinya, menyiapkan hidangan, beliau sendiri yang kemudian membawakan hidangan kepada tamunya. Masya Allah. Beda, nanti rasanya akan beda. Hal ini menunjukkan pelayanan dan pemuliaan terhadap tamu tersebut. Ini yang ke-7. Yang ke-8, tidak membedakan si kaya dan si miskin. Cok dibedakan apa mboten? Tamu cok dibeda-bedakan apa mboten? Laga wong orang duwe kana lah jababae aja mlebu gitu kan. Utamane nang mburi nang pedangan gitu kan gitu.
Nah, kaitannya dengan ini kok undangan, maka undangan walimah. Jadi begini ya. Walimah itu sebenarnya kalau di dalam Islam itu undangan untuk makan dan minum, untuk berpesta, untuk dahar-dahar. Itu namanya walimah. Bukan kondangan ya. Nanti kadang kita itu keliru, diundang walimahan ya berarti kondangan, bukan. Orang diundang walimah niku diundang untuk untuk makan minum, sudah untuk makan minum. Karena memang tuan rumah itu sedang berbahagia karena mungkin baru saja menikahkan putrinya, ya sudah bikin pesta, diundang untuk makan dan minum. Maka Nabi bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan pengantinan atau makanan walimah jika yang diundang hanya orang-orang kaya tanpa orang-orang fakir. Nah, kalau bisa undang orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim, suruh untuk memakan hidangan-hidangan yang ada dan seterusnya. Nah, ini baru walimah yang bagus. Gitu. Ini. Nah, kalau bukan tamu undangan, yang tamu biasa hadir, ya tadi jangan membedakan tamu kaya, jangan membedakan tamu miskin. Dulu di zaman Umar bin Khattab ketika beliau itu menjadi khalifah ya, menjabat sebagai khalifah, beliau itu pernah mengadakan open house yang atas ya. Ya saat dimana beliau itu menyilahkan orang itu pada berkunjung ke rumahnya. Saat itu di depan rumah beliau itu ada 3 orang sahabat, 1 Khalid bin Walid, 2 Abu Sufyan, yang ketiga Bilal bin Rabah. Saya tunjukkan dulu nih. Bilal bin Rabah itu mantan budak, kulitnya hitam, ya wong orang duwe. Abu Sufyan itu tokohnya, bangsawannya Quraisy. Abu Sufyan wis sugih, bangsawan Abu Sufyan. Khalid bin Walid itu putranya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu konglomeratnya orang Quraisy. Anaknya wong sugih dan jadi panglima perang, Khalid bin Walid. Ketika itu Umar kemudian bertanya kepada pembantunya, wahai pembantu, di depan siapa? Yang sudah di depan pintu siapa? Wahai Amirul Mukminin, kita kedatangan 3 tamu, Bilal bin Rabah, kemudian Abu Sufyan, kemudian Khalid bin Walid. Sinten sing panjenengan kersakaken ken mlebet rumiyin. Ini pembantunya nanya kepada Umar. Saya ingin bertanya dulu. Kalau kita kedatangan tamu seperti itu, 1 pembantu, mantan pembantu, wong orang duwe, 2 bangsawan, 3 wong sugih. Saya tanya, sing jenengan kan mlebet rumiyin sing pundi? Jujur mawon. Jajal sing ndi? Ya sing bangsawan lah ya Bu ya, bangsawan dhisik. Umar enggak. Beliau perintahkan Bilal bin Rabah suruh masuk. Yang disuruh masuk pertama itu Bilal bin Rabah, seorang mantan budak. Sampai kemudian Abu Sufyan itu bersungut-sungut itu jane ora terima banget. Iki Bilal bin Rabah duluan yang disuruh masuk. Kenapa kita malah di nomor sekian kan? Khalid yang jawab. Wahai Abu Sufyan, ketika Bilal bin Rabah itu diseret di padang pasir yang tengah membara, ketika Bilal bin Rabah itu ditindih badannya dengan batu besar, kita itu ada di mana? Maksudnya apa? Khalid tahu betul Bilal bin Rabah di sisi Allah lebih mulia karena lebih dahulu masuk Islam dibandingkan dengan Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Abu Sufyan itu masih jadi musuh besarnya umat Islam ketika Bilal bin Rabah itu diseret untuk mempertahankan iman dan Islamnya. Dalam pandangan Umar bagaimanapun juga Bilal bin Rabah jauh lebih mulia daripada Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Kenapa? Lebih dahulu masuk Islam. Seorang Umar memuliakan orang itu adalah dari kadar keimanan dan kemuliaannya di sisi Allah. Bilal lebih utama, disuruh masuk duluan. Kalau kita kan ngergani orang kan dari apa? Dari kedudukan, dari jabatan, dari tampilan. Ini kita belajar dari Umar bin Khattab seperti itu. Jadi tidak membedakan si kaya dan si miskin. Ini yang ke-8 ya. Ke-9, adab menjadi tuan rumah
tidak menampakkan kejenuhan kepada si tamu. Jadi antusias, ajak bicara. Tamu itu diajak bicara hal-hal yang disukai dibicarakan oleh si tamu. Kadang unik, kalau hari ini unik. Kita itu kadang bertamu, ternyata tuan rumahnya itu pegang HP sambil kemudian menunduk HP-nan terus. Kayaknya ini ngajak ngobrolnya lewat WhatsApp gitu ya. Tuan rumahnya itu ngobrolnya itu lewat WhatsApp. Jadi dolanan HP sendiri itu si tamu itu jadi pekewo. Ini orang kayaknya sibuk, nggak berkenan kalau dengan kedatangan kita itu jadi nggak pernah berkenan. Ada yang kayak gitu. Tampakkan kita itu antusias bertemu dengannya. Obrolkan sesuatu yang kira-kira itu menjadi minat dari si tamu. Kita tahu, oh ini tamunya siapa? Oh kayaknya kita cocoknya diajak ngobrol ini dan seterusnya. Nah, jenengan harus cerdas, itu kan. Oh ini tamunya pedagang, ya sudah obrolkan mungkin tentang dunia perdagangan. Oh ini tamunya ternyata dia itu seorang guru. Oh ya sudah bicarakan tentang dunia pendidikan. Oh ini tamunya itu ternyata adalah mungkin seorang petani. Ya coba tanyakan kepripun enten aman napa mboten, sawahe diserang tikus napa mboten, bagaimana kondisi pertanian hari ini dan seterusnya. Jenengan jadi orang yang cerdas. Sehingga tamu rasanya gimana? Betah karena diajak bicara dengan perkara-perkara yang disukai oleh si tamu. Jangan main HP sendiri, jangan ditinggal sendiri. Ono tamu jenengan ngasah-sahi bae nang mburi kluntrang, klunting, kluntrang, klanteng dan seterusnya. Tamune rasa kayaknya lagi dimasakna apa ya. Jebul yen lagi sibuk ngasah-sahi dewek gitu kan. Jangan ditinggal sendirian, jangan sibuk dengan pekerjaan sendiri, bermain gadget, sibuk dengan HP sendiri dan seterusnya. Temui dengan antusias, tunjukkan bahwa kehadirannya sangat berharga. Ini tuan rumah yang bagus seperti itu. Sekalipun ya kadang ada tamu yang bertamu jam 11 malam. Ini harap ngajak ngobrol alasannya wis gimana? Angop gitu, ini ya ora bali gitu kan dan seterusnya. Nah kita dituntut untuk bersabar nih gitu. Ya. Kalau bisa kita tunjukkan bahwa kita itu antusias, padahal jane abot melek itu abot banget itu. Ini yang ke-9. Yang ke-10, ketika tamu berpamitan, antarlah tamu hingga di luar pintu rumah sebagai bentuk perhatian dan penghargaan. Jangan masuk rumah sampai tamu itu sudah pergi. Bisa dipahami? Jadi jangan sekedar kemudian begitu tamu keluar dari pintu langsung ditutup, jebret. Tamunya itu deg-degan itu di belakang, nyongsi salah apa gitu dan seterusnya. Sudah buka pintunya, diantar sampai ke gerbang. Begitu dia itu kemudian sudah naik sepeda motor dan pergi, baru kita kemudian masuk ke rumah. Bisa dipahami? Tadi yang kami sampaikan, pahala bertambah bila engkau memberinya oleh-oleh semampunya. Jadi kita akan tambah pahalanya. Sudah menjamu tamu, sudah kemudian ngasih oleh-oleh. Tadi yang saya sampaikan, oleh-oleh itu nggak harus berat. Apa yang jenengan hidangkan ternyata tidak dikersakkan, mboten kersa didahar, bungkus bawakan. Gampang toh. Kadang di belakang mungkin adanya, aku tes becer bayam mana rong unting. Bu, jenengan kersa nggih niki bayamnya sing seunting di asta mawon niki gitu kan. Ya Allah, tamunya itu akan merasa ki wong apikan banget nganti bayam nang mburi bae kemudian dibawakan. Jane jenengan asline yo jane yo ora kersa bayam, tapi menerimanya itu rasanya itu jadi ki dulur iki. Rasane semet dulur. Duwe lombok ya jane paling pirang jumput itu dan seterusnya. Jane ya nunggone tuku. Alah ge mau aku tes panen ge nang mburi omah ge tes panen jenengan asta kondur nggih niki nggih lomboke nggih padahal jenengan tuku gurong on gitu kan. Tapi tamunya itu jadi merasa nyaman karena ternyata dibawakan oleh-oleh yang mungkin sebenarnya enggak bernilai, cuma sekedar tadi bayam seunting lombok paling rong on. Tapi di situ ada apa? Cinta. Ada cinta.
Syukur nang ngarep omahe jenengan kok ana wit pelem, pas peleme wah dimetilna pelem itu tadi bawakan. Jenengan duwe wit rambutan kok ternyata lagi berbuah, tamu datang petikkan buah rambutannya bawakan. Indah sekali. Eman-eman wong wis ditebas kok. Tadi karena semua itu bernilai sodakoh yang pasti diganti oleh Allah, bahkan dengan ganti berlipat ganda. Sudah pasti diganti dengan berlipat ganda. Bahkan pernah kan dapat kiriman WhatsApp mungkin cerita tentang Nabi yang bertamu itu. Beliau ceritakan ketika ada tamu itu keluar dari rumah itu, tiba-tiba itu kemudian ular ikut pergi, kalajengking ikut pergi dan seterusnya. Ternyata dengan memuliakan tamu, keburukan-keburukan yang ada di rumah kita itu akan pergi dengan perginya tamu itu tadi. Dijauhkan dari keburukan rumah kita oleh Allah. Jadi seperti itu. Kira-kira indah gak kalau kemudian jadi tuan rumah seperti ini, indah gak? Masya Allah. Kalau tetangga dengan tetangga seperti itu, seorang muslim dengan temannya seorang muslim seperti itu, Masya Allah, indah sekali. Karena yang diinginkan ukhuwah Islamiyah, Nabi itu menghendaki bahwa seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. Dengan berbagai sarana yang ada, adab bertamu, adab tuan rumah itu sebenarnya tujuannya apa? Supaya muslim dengan muslim yang lain bersaudara. Merasakan indahnya persaudaraan di bawah naungan Islam. Abot? Abot? Tadi oleh-olehnya gimana? Oleh-olehnya? Gak usah yang berat-berat. Apa yang ada di rumah saja. Apa yang ada di rumah saja, udahlah. Di rumah itu punyanya apa sudah. Lawonganannya kerupuk keseng kepripun, bawakan kerupuk keseng. Gedang-gedangnya anak-anak betiti gawakna, gedang betiti gawakna, itu kan. Wong adanya memang itu. Hina jadi jelek kan kenapa? Jenengan punya yang lebih baik tapi yang dikasihkan yang jelek. Nah, ini baru namanya bakhil. Tapi kalau memang punyanya itu indah. Punyanya itu indah. Abot? Abot? Enggak. Tadi yang kami sampaikan, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Kayaknya hari-hari ini ibu-ibu dapat oleh-oleh nih, ngaji dikasih oleh-oleh. Di depan sudah ada bayam, udah ada sayur, bawa. Diastonji? Diastonji? Diaston. Ini Alkomar lagi belajar jadi tuan rumah. Arep nyuguh ora penak mbok enten sing puasa Senin Kemis, jadinya nggak disuguh. Gitu. Niate si jane lho arep diweh-wehna kabeh sing teng dapur niku buaten wis masak pirang-pirang jane arep disuguhna teng jenengan. Ning mbok jenengan anu lagi pada puasa. Padu-padune ora weh gitu. Nah, ini jadi tuan rumah dikasih oleh-olehnya bayam ini. Ini lagi dapat lagi ini sebenarnya teman kita itu yang ada di Tieng punya kebun wortel. Hari ini wortel harganya murah. Kita disuruh pun diangkut kabeh nek ngersake. Ning kon jupuk dewek, beduli dewek di sana. Lah iki sing teman-teman sing abote teng mriku niku kan, gitu kan jane sih yo senang ini dapat wortel satu kebun, nanti kemudian dicambutin, nanti santri suruh panen, kemudian besok bagi-bagi di sini. Tapi abot teng mrikone gitu kan, karena tempatnya itu cukup jauh gitu dan seterusnya. Nah, kaum muslimin saya tambahkan nih. Lah kalau kita kok jadi tuan rumah yang baik sehingga kemudian kita memuliakan tamu, fadilahnya, keutamaannya apa? Berarti kita sudah mentauladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita jadi orang suka memuliakan tamu, berarti kita sudah mentauladani akhlak bagusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah hamba yang hanif, tawadu. Beliau jamu sendiri tamunya, beliau tidak basa-basi di dalam menjamu tamunya. Kita tiru beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Menjamu tamu, memuliakan tamu itu ternyata karakter orang yang akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah.
Enggak semua orang loh masuk surga dengan selamat. Ada yang harus mampir dulu ke neraka, ada yang harus ditercabe-cabe dulu di atas sirat, baru kemudian selamat dan masuk surga. Tapi Nabi sebutkan, ayuhanas afsus salam wa at'imu ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. He menungso, sebar luaskanlah salam, berilah orang makan, sholatlah di saat orang-orang sedang pada tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Dan memberi makan kepada tamu itu salah satu dari amalan yang di sini dianjurkan. Suka beri makan orang. Kalau zaman dulu kan begitu. Bertamu niku suguhane napa? Wis kon media biasane ken napa? Dahar-dahar gitu kan. Sekarang praktis. Napa? Sega. Itu sudah merangkum yo medang yo madang karena jenenge apa? Sega gitu. Ujarku sega beras gitu kan. Sega apa? Air mineral gitu kan. 3, menjamu tamu itu berarti kita sudah mengamalkan hadis karakter orang yang diharamkan neraka. Masya Allah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendika hurrima 'alan nar, neraka niku diharamaken untuk membakar orang yang memiliki karakter kullu hayyinin layinin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan neraka untuk membakar orang yang memiliki sifat hayyinin layinin sahlin qaribin minan nas. Napa? Napa? Hayyinin. Napa? Layinin sahlin qaribin minan nas. 4 sifat: hayyinin layinin sahlin qaribin minan nas. Napa? Hayyinin layinin sahlin qaribin minan nas. Hayyinin si napa? Hayyinin niku tiyang sing tawaduk, rendah hati, jauh dari sifat sombong. Hayyinin. Napa hayyinin? Tawaduk, rendah hati, jauh dari sifat sombong. Layinin, tutur katanya lembut dan juga sopan, santun orangnya. Layinin. Sahlin, senenge memudahkan urusan orang, memudahkan urusan orang. Gampang ke urusannya tiang sanes, bukannya menyulitkan urusan orang. Qaribin minan nas, dekat dengan manusia, ora pilih-pilih, semedulur kalih tiang sanes. Niku jenenge qaribin minan nas. Allah haramkan orang yang punya karakter seperti itu neraka untuk membakarnya. Apa saja tadi? Hayyinin, layinin, sahlin, qaribin minan nas. Dan itu akan muncul diantaranya orang yang bisa memuliakan tamunya. Dengan luruskan niat bahwa kita itu memuliakan tamu semata-mata untuk mencari ridho dan pahala di sisi Allah, insya Allah kehadiran tamu akan menjadi keberkahan bagi kita. Dimudahkan urusannya di dunia, kemuliaan di akhirat nanti. Siap memuliakan tamu? Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin radhiyallahu, mungkin ini dulu kaji kita di kesempatan sore hari ini. Inilah adab menerima tamu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita balik adabe bertamu. Dadi tamu niku kudune kepripun. Jadi nanti seimbang. Tamune yo beradab, tuan rumahe yo beradab. Insya Allah indah. Insya Allah indah. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang butuh ditanyakan, kami persilahkan. 4, 3, 2, 1, dit. Oke nggih, enggak ada yang bertanya, kita cukupkan. Ini saja, semoga bermanfaat. Nyuwun gunging pangapunten, mbok enten atur kawula mboten peranane penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Sekali lagi kayaknya ada sayur tersedia di depan, sing ngersake monggo diasta kondur. Sing ngersake
Ning nek mangke enten sing mboten kebagian, mboten sah demo. Gitu. Kula ora kebagian gitu dan seterusnya. Alkomar ora adil gitu kan. Kula mboten ngertos niku enten pinten unting mboten ngertos, tapi mugi-mugi bermanfaat. Nggih dalu-dalu mangke ngoseng bayem ya kayaknya ya menarik gitu kan. Ditambah nanti ngerompyongaken tempe sambel gosrek dah mantep, segone sego anget. Udah nggo buka kayaknya enak banget gitu kan. Makaten saking kawula nyuwun gunging pampunten nggih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.